Assalamualaikum soleh. Assalamualaikum solehah. Assalamualaikum everybody. You can answer. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, Miss Eka. How are you today? I hope all of you always healthy and happy. Amin. Soleh-solehah, today we are going to learn PAI about kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Before that, let's begin by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, let's warming up with sing a song 20 Nabi and Rasul. Soleh-solehah, bagaimana? Lagunya asyik bukan? Tentu kalian pernah mendengar lagu tersebut saat kalian TK ataupun mungkin waktu kelas 1. Nah, soleh dan solehah, ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan Nabi Yakub alaihi salam. Are you ready? Yuk kita simak cuplikan video berikut ini. Nabi. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari.
Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dari kisah Nabi Yakub tersebut, kita bisa mengambil hikmah ya. Di antaranya, yang pertama, senantiasa menyayangi orang tua, mendahulukan orang tua daripada orang lain. Yang kedua, menyayangi sesama, siapapun itu ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersabar. Yang keempat, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani akhlak Nabi Yakub alaihi salam ya. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Silahkan kerjakan di buku PAI halaman 66. Saleh-salehah, for now I think enough. So let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching this video. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget subscribe, like, and share. Goodbye.